Kita akan masuk dalam berita anugerah yang diambil dari Heidelberg Catechism. Pertanyaan minggu ke-6. Pertanyaannya adalah, mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Jawabannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. Ayatnya diambil dari Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Nah saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa semenjak Adam pertama jatuh ke dalam dosa, seluruh ciptaan pun ikut jatuh ke dalam dosa. Dosa telah mencemari seluruh keberadaan manusia. Pikiran, hati, kehendak, emosi, dan tubuh. Tidak ada satu bagian pun dari manusia yang luput dari pengaruh dosa, yang mengakibatkan manusia tidak mampu mengasihi Allah. Manusia tidak mampu mencari Allah, bahkan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia telah rusak total oleh dosa, dan tidak ada satupun keturunan Adam yang dapat memenuhi syarat menjadi penebus. Keadilan Allah menuntut bahwa manusia yang berdosa harus membayar hutang dosanya sendiri. Namun sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukannya, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hanya manusia yang kudus dan tidak bercela yang dapat menjadi korban yang sempurna bagi orang berdosa. Dan di tengah keadaan manusia yang begitu rusak, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Allah tidak tinggal diam. Di dalam kasih-Nya yang besar, melalui pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, Dia rela mengecilkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia untuk menjadi penebus bagi umat manusia. Dia lahir, hidup, dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia taat sepenuhnya kepada seluruh hukum Allah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Di dalam Roma 8 ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Melalui Adam pertama, dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Namun melalui Adam pertama, dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Namun melalui Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, datang kebenaran dan hidup. Adam membawa kita ke dalam penghukuman, tapi Kristus membawa umatnya kepada pembenaran dan kehidupan kekal. Kristus menyatakan puncak kasih-Nya di atas salib, dan salib adalah bukti Sang Anak Manusia rela menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Agar kita semua yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, melalui pengorbanannya, kita menerima pengampunan, kebenaran, dan keselamatan. Salib adalah bukti inisiatif Allah dalam karya keselamatan manusia. Bukan hasil usaha kita mencapai Allah, tetapi Allah yang datang kepada kita di dalam Kristus. Salib bukan akhir dari kerendahannya, melainkan puncak kemuliaannya. Di salib, Kristus telah membayar lunas apa yang tidak akan pernah sanggup kita bayar.
sehingga jalan menuju Allah terbuka lebar. Disalib, seluruh murka yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada Yesus. Yesus menanggung seluruh hukuman kita agar kita dibebaskan dari hukuman. Inilah mengapa penebus harus menjadi manusia sejati agar dapat mewakili manusia, dan harus menjadi manusia yang benar agar dapat menjadi korban yang sempurna untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dan hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat sebagai juru selamat kita. Soli Deo Gloria.